Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi saya dan juga Mas Egi. Kami adalah dari kelompok Jelly Bean. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai proyek yang sebelumnya sudah diminta, yaitu adalah membuat sebuah efek retrieval system menggunakan chatting platform. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa dalam kelompok Jelly Bean ini ada Mas Egi Anggriawan dan juga ada saya Ibrahim Ames Aksartarikan. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung saja lanjut ke outline, di mana di awal saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari proyek ini, kemudian juga identifikasi masalahnya, kemudian juga metodologi, sehingga nanti dia akan dilanjutkan oleh Mas Egi untuk masalah data preparation, training model, dan konklusinya, atau bisa dibilang detail dari si proyek ini sendiri. Bisa kita lanjutkan? Nah, untuk pendahuluan, efek retrieval system ini adalah sebuah solusi ya untuk memberikan layanan informasi yang cepat dan tepat sesuai dengan konteks pertanyaan. Simpelnya adalah kalau misalnya kita ingin mendapatkan jawaban dari FAQ, kita harus tahu dulu pertanyaan apa. Nah, dengan menggunakan sistem ini kita tak hanya perlu mengetik saja, nanti akan sistem yang menjawab berdasarkan dengan konteks pertanyaan yang kita berikan gitu. Terus juga ini penggunaannya sangat praktis sekali. Anggap saja ini semacam personal chat yang bisa dipakai dalam berbagai platform sehingga sangat mudah sekali untuk digunakan. Nah, sistemnya sendiri itu dia menggunakan Siamese MLSTM, di mana algoritma ini itu memberikan hasil yang lebih baik untuk mendeteksi kemiripan pertanyaan, sehingga nanti pertanyaannya bisa benar-benar sesuai dengan konteks apa yang ditanyakan. Oke, bisa kita lanjutkan kembali. Nah, masalah yang akan kita angkat itu muncul dari 3 pertanyaan ini ya. Yang pertama adalah, bagaimana membangun korpus bahasa Indonesia dengan dataset yang dikumpulkan dari platform chart. Kemudian juga seberapa efektif Siamese MLSTM ini digunakan untuk memeriksa kemiripan antar query dan pertanyaan dalam database. Jadi, ini semacam membuktikan juga apakah Siamese MLSTM ini memang sebagus itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun sebuah sistem service untuk FAQ retrieval system. Itu adalah rumusan masalah kita dalam proyek ini. Boleh dilanjut, Mas? Nah, kemudian ini adalah metodologi yang akan kita gunakan dalam proyek ini ya. Jadi yang tentu saja yang paling pertama adalah kita melakukan data preparation ya, atau mempersiapkan datanya segala macam, kemudian juga kita labeling datasetnya, lalu kita akan lakukan text preprocessing atau bisa dibilang preprocessing data, di mana karena kita data yang kita olah adalah teks, sehingga tentu saja yang kita lakukan adalah kita lakukan cleaning, kemudian juga kita stemming, kita juga hilangkan stop word dan segala macam, sehingga nanti datanya bisa lebih bersih, bisa kita olah. Nah, berikutnya kita akan lakukan feature engineering, di mana di dalamnya kita akan akan menghitung nilai vektor dari text query-nya. Lalu setelah semuanya siap untuk digunakan, kita akan masukkan semua dataset ini ke dalam si training modelnya untuk kemudian kita lakukan evaluasi. Dan setelah hasilnya sudah baik, sudah seperti yang kita inginkan, maka bisa di-deploy sistem ini untuk digunakan si user. Kurang lebih sih seperti itu. Bisa dilanjut? Oke. Untuk masalah data preparation, saya akan serahkan kepada Mas Egi. Silakan Mas Egi untuk dijelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk beberapa step yang tadi dijelaskan, yang pertama kita akan melakukan penyiapan data. Data yang kami gunakan yaitu data yang diolah oleh aplikasi Service Desk di Balai Sertifikasi Elektronik BSSN. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan ini datanya sudah bentuknya Excel, dia merekap informasi chat dari user, informasi yang yang diterima maupun yang dikirim. Kemudian dari dataset mentah tersebut, hasil akhirnya dataset yang akan kita gunakan yaitu merupakan dataset berlabel, di mana isinya itu ada query pertanyaan dari user, kemudian pertanyaan dari database, dan kita labelkan mirip dan tidak mirip. Di sini mirip dan tidak miripnya kita simbolkan dengan boolean 0 dan 1. Kemudian kita juga menyiapkan database FAQ untuk merealisasikan data pertanyaan dan jawabannya. Kemudian di step selanjutnya yaitu text preprocessing, kita melakukan beberapa proses. Yang pertama kita melakukan case folding. Case folding ini tujuannya untuk mengubah huruf yang bentuknya kapital menjadi huruf kecil. Nah, ini tujuannya untuk menghindari proses yang memperhatikan case sensitif. Kemudian yang kedua kita melakukan cleaning text, yaitu menghilangkan beberapa karakter yang tidak perlu dalam pemrosesan, yaitu karakter spesial, bilangan, dan tanda baca. Dari kalimat text query itu kita akan melakukan tokenisasi, yaitu memecahnya menjadi list array kata. Kemudian kita melakukan text stemming, mengubah bentuk setiap katanya menjadi kata dasar dengan cara menghilangkan beberapa kata imbuhan. Kemudian yang terakhir kita menghapus stop word, menghilangkan kata-kata yang tidak penting yang sekiranya tidak akan mempengaruhi hasil akurasi. Kemudian setelah data teks yang akan kita olah sudah bersih, kita akan melakukan pengolahan nilai vektor dari teks tersebut. Kita akan membangun korpus. Pertama kita mengolah dahulu teksnya itu menjadi tabel tab.
Kemudian dari TF itu kita train. Di sini kita sudah menyiapkan pre-train model yang sudah kita latih. Kemudian dari masing-masing pertanyaan itu, query kita tambahkan ke list array, di sini namanya sentence, untuk menambahkan nilai list vektor masing-masing kata. Kemudian model yang akan kita gunakan yaitu Siamese Manhattan LSTM. Caranya itu dengan kita menyiapkan dua model. Di sini kita menyiapkan model pertama LSTM-A dan LSTM-B. Kemudian hasil dari dua model itu nanti akan kita hitung nilai distance-nya menggunakan Manhattan distance. Nah, nilai dari distance itu akan menjadi yang akan menentukan si dua teks ini duplicate atau tidak, atau mirip atau tidak. Nah, ini code implementasi yang kita lakukan. Jadi di sini kita menyiapkan dua input kiri dan input kanan. Di sini menggunakan dua input dengan ukuran yang sama. Ini akan kita gunakan untuk teks yang berbeda. Kemudian di sini untuk distance-nya kita sudah mendefinisikan mandis. Mandis ini satu kelas sendiri yang kita buat. Isinya yaitu perhitungan menggunakan Manhattan distance. Kemudian untuk perhitungan kalkulasi errornya kita menggunakan mean square error. Dan metode optimasinya menggunakan Adam. Model yang sudah kita latih nanti akan menghasilkan suatu file pre-train model. Di sini kita simpan sebagai namanya model MyMastery dalam format H5. Kemudian itu akan kita deploy di suatu aplikasi berbasis API service yang nanti akan digunakan di platform chat di service desk. Aplikasi service desk ini akan mengumpulkan daftar pertanyaan dari user, kemudian akan mengirimkan jawabannya, jawaban dari pertanyaan user tersebut. Baik, itu beberapa tahapan dan proses yang kami ujukan untuk membuat suatu sistem FAQ retrieval system. Mungkin Mas Ibrahim ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup juga dari saya. Terima kasih atas Mas Egi penjelasannya. Kira-kira seperti itu penjelasan dari kelompok kami mengenai dari FAQ Retrieval System ini. Terima kasih sekali lagi. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.